Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima Bab kasih. 2. Bantu aku melepas celanaku. Sementara itu, setelah Mukiki mengikuti bibinya pulang, pamannya tiba-tiba memberinya tatapan penuh kegembiraan. Kamu berumur 18 tahun sekarang. Saya melihatnya tumbuh di tempat yang tepat. Saya kira Anda terlahir kaya. Oh, kulit putih Anda itu. Lihat apa yang aku katakan. Pamanmu pasti menyukaimu, kata bibi Mukiki dengan gembira di samping telinganya. Kamu bisa hidup bahagia bersamaku mulai sekarang dan abaikan keluargamu itu. Mukiki menurunkan ranselnya. Dia mendapati tatapan pamannya sangat tidak nyaman, tapi dia menahan diri dan berkata, "Terima kasih, Paman. Saya masih harus berangkat kerja," kata bibinya. "Sekarang kamu di sini, istirahatlah untuk hari ini. Saya akan mengantarmu ke sekolah terdekat untuk berkunjung lusa. Kamu masih harus menyelesaikan studimu." Mukiki panik, terutama karena dia akan sendirian bersama pamannya dan bibinya pergi. "Bibi Zipei," dia dengan cepat berkata, "saya ingin mengikutimu. Jangan takut, pamanmu juga akan keluar nanti. Anda cukup mengunci pintu dari dalam setelahnya." Bibinya masih merasa beruntung saat itu, percaya bahwa suaminya benar-benar bersedia menerima Mukiki. Mukiki tidak berkata apa-apa lagi, tapi ketakutan di dalam dirinya tidak berkurang. Gitu kedua orang dewasa itu meninggalkan rumah, dia segera mengunci pintu. Pamannya yang hanya berpura-pura pergi mencibir. Cukup tajam, tapi apa gunanya pintu rusak itu? Tidak lama kemudian dia kembali bersama 3 atau 4 orang lainnya. Gitu mereka sampai di luar rumah. Dia berkata, "Yang ini saya perkenalkan kepada Anda adalah jaminan kepuasan, putri keluargamu yang tidak diakui, dan masih sangat segar." Ketakutan Mukiki bertambah bahkan saat dia mendengarkan apa yang terjadi di luar. Kiki, ini pamanmu, aku membeli sesuatu untuk dimakan, cepat buka pintunya." Mukiki tidak menjawab. Telapak tangannya penuh keringat, dan dia tahu bahwa hidupnya telah berakhir gitu dia membuka pintu, dan itu akan tetap sama meskipun dia tidak membukanya. Yang bisa ia lakukan hanya berharap bibinya segera pulang. "Hancurkan pintunya." Paman Mukiki memberitahu para preman yang datang bersamanya, karena kehilangan kesabaran. Dengan suara keras pintu ditendang. Punggung Mukiki menghadap pintu, hanya ada keputusasaan di hatinya. "Oh, Kiki, kamu nakal sekali." Ia menangis terseduh-seduh melihat wajah kejam pamannya, namun tidak mungkin ia bisa lolos dari pria kekar itu. "Paman, tolong, biarkan aku pergi, aku mohon, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Bagaimana kalau 200.000? Itu adalah nilaimu, tapi bisakah kamu memberiku itu?" Mukiki menoleh ke arah jendela di belakangnya. "Itu lantai 3, tapi itu lebih baik daripada dijual." Dengan pemikiran itu, dia langsung berbalik membukanya dan mencoba melompat. Tapi pamannya hanya mengulurkan tangan untuk menangkap kaki panjangnya, mencegahnya melompat. Mungkin mengira dia akan terus melawan, salah satu preman itu menjatuhkannya hingga pingsan dan melemparkannya ke bahunya. "Barang dagangannya cukup banyak. Tidak mungkin saya menjualnya kepada pria biasa." Pembeli tersenyum sinis sambil pergi, sementara paman Mukiki hanya mengambil uang itu dan pergi untuk bersenang-senang. Siapa yang peduli padanya? Dia hanyalah anak yang tidak diakui. Seng Xiao menyuruh asistennya mengunjungi rumah bibi Mukiki tapi dia datang terlambat, dia sudah dibawa pergi. Bahkan jika bibinya sedang marah, bisakah dia melawan pria yang tidak berbeda dengan binatang? "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Kembali ke Jianchuan, dan periksa di mana dia dijual juga." Bukannya dia peduli dengan urusan seorang gadis, tapi ada suara di kepalanya yang terus memberitahunya bahwa dia akan menyesal jika mengabaikannya. "Ya, tuan muda." Setelah dibawa pergi, Mukiki pulih dan menemukan dirinya berada di ruangan kecil dan gelap dengan makanan dan air. Namun, dia tidak merasakan harapan, sama seperti dia tidak tahu apa yang menantinya. Mu Tangsue menikmati semua kesenangan dalam hidup, sementara dia telah jatuh ke titik di mana dia dijual demi mendapatkan uang dengan cepat. Mustahil untuk tidak membenci saudara kembarnya, karena dia sangat membencinya. Segera, malam telah tiba dan Mukiki mendengar sesuatu bergerak di luar. Dia tahu seseorang akan datang menjemputnya tapi tidak punya tempat untuk lari. Ketika pintu baja menuju kamar, seorang wanita dengan rok bulu pendek masuk bersama 2 wanita lainnya yang meraihnya dan membawanya keluar kamar. "Percantik dia sedikit. Jangan sakiti dia." Mukiki kemudian dibawa pergi, diberi riasan tebal dan dipaksa mengenakan gaun hitam kecil yang agak terbuka, pakaian yang tidak sesuai dengan usianya.
Bawa dia ke Hill Hotel, kamar 1105. Wanita yang ternyata adalah pemimpin itu menginstruksikan anak buahnya setelah menatap Mukiki dengan baik, bahkan memperingatkannya gitu dia melihat wajahnya yang sedih. Dan kamu, jangan mencoba melakukan hal bodoh atau aku akan menyuruh seseorang mematahkan seluruh anggota tubuhmu. Anda akan berakhir di jalanan mengemis. Ketahuilah bahwa kamu telah dijual kepada kami, jadi berhentilah bertingkah seperti orang suci yang berjuang sampai mati demi kehormatannya. Tertahan, Mukiki dikirim ke hotel dan dikunci di dalam kamar 1105 tanpa diberi waktu untuk mengatur napas. Seseorang berjaga di luar pintu, mungkin menunggu pembeli. Dia bersembunyi di bawah tempat tidur, mendapati hidupnya tanpa harapan. Segera, suara-suara terdengar di luar pintu sebelum pintu terbuka. Mukiki berteriak berdasarkan naluri untuk meminta bantuan, hanya untuk ditangkap oleh seorang pria besar dan dilempar ke tempat tidur. Berhentilah melawan, aku tidak punya kekuatan untuk menggendongmu lagi. Mukiki terdiam. Suara itu terasa familiar. Dengan hati-hati menyalakan lampu tempat tidur, dia menemukan Seng Xiao pucat duduk di lantai. Dia membeku di tempat tidur karena suatu alasan. Anda, cuci mukamu, jelek. Seng Xiao terluka, tapi itu tidak mengurangi ancaman kehadirannya. Saya terluka. Menurutmu apa yang bisa aku lakukan padamu? Mukiki merasa lega sesaat mendengar kata-kata itu dan dengan cepat bergegas ke kamar mandi, membersihkan dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah aku selamat? Mukiki tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, karena dia takut meskipun itu adalah orang-orang di sekitarnya. Tidak ada seorang pun yang bisa dia percayai, meskipun orang itu adalah seseorang yang dia kenal. Bagaimana jika dia lebih biadab dari pamannya? Apa yang harus dia lakukan? Mukiki mengunci dirinya di kamar mandi memikirkan hal itu, bahkan takut untuk melangkah keluar. Seng Xiao menunggu selama 2 jam di samping tempat tidur, tapi setelah Mukiki tidak muncul selama 2 jam, dia menahan rasa sakitnya dan memanggil manajemen hotel untuk membuka pintu kamar mandi. Dia hanya memberitahu manajer hotel bahwa seseorang telah bunuh diri di kamar mandi, dan manajer itu tiba dengan cepat dengan wajah pucat karena ketakutan, membuka kunci pintu secepat yang dia bisa. Bodoh. Mukiki sedang duduk di toilet dan melamun, dengan bodohnya percaya bahwa bersembunyi di dalam toilet itu aman. Seng Xiao melemparkan handuk ke kepalanya. Keluar. Mukiki sedang menahan diri, dengan patuh berjalan ke arahnya saat dia berkata, bantu aku melepas celanaku. Dia panik, dengan air mata mengalir di matanya.